Sekarang gini aja ya, Bapak Ibu dengerin. Ini adalah kepala TPU Petamburan. Ini ya, saya kasih full suaranya dulu. Ya, TPU itu kan ada 3 depan malah sini. Ngecek dulu, tanah kusir. Mana ada punya? Dulu bapak saya di sono di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Iya, jauh cuma dulu ngapain jauh-jauh. Masih kan Papua. Kita mau kasih berapa? Yang penting cukup bayar asuran mobil 3 bulan. Sama asuran PTN 2 bulan. Jadi terserah Anda mau kasih berapa. Ya bisa buat cicilan mobil 3 bulan sama angsuran BTN 2 bulan. Ini suara kepala TPU Petamburan. Bercanda kok. Itu lewat calo. Bisa nggak sekarang kau surat di tangan saya? Semua kepala TPU sama. Mau saya rekamin semua nanti. Ibu nggak mau terima. Ini kalau usah paparan ini. Kunci kepala TPU-nya mesti benar. Ini pecat ini Pak, sebagai PNS. Dia ngomong itu pun nggak salah. Apa istilah bahasa aku? Mensra Pak Ibu ya. Niat jahatnya sudah ada. Terus Pak Wali Malah juga saya ingatin main tanah hati-hati nanti. Anak buahnya izin tanah hati-hati nih. Jangan ikut-ikutan main tanah ini. Saya minta rekaman. Itu kalau ngomong sekarang pintar kayak main tanah, beli tanah nih, main lewat si calo beli. Sekarang Ibu Mary lagi laporin, tiba-tiba uang notaris berubah. Saya rekam loh pembicaraan kita Bu Mary semua. Ini mencurigakan semua main nih. Saya akan minta surat PPATK, belum datang ke saya Pak minggu ini Pak. Saya mau minta semua PPATK Bank DKI, kan kita ada cash management system Pak Michael, tolong cek cash management system. Semua yang beli tanah semua tuh bayar notaris kan transfer langsung ke notaris. Tadi Pak Yusuf bantuin, oh Mary, saya mau tahu dia transfer berapa. Saya minta di print out cash management system, rekening koran bank dari SKPD kita. Jadi kalau itu ternyata bohong, Bu Mary cek Bu Mary ya, langsung semua itu dipecat oleh PNS dan lapor polisi dan just nipu untuk cabut izin notaris yang main. Begitu ada bukti transfer. Nah sekarang bohong akuntansi kan bisa bohong Bu. Jadi ini ada bukti transfer dari cash management system. Tolong saya minta kalau tidak perlu hari ini besok paling telat. Ini bukti dong. Belain terus Ibu. Saya ngitung semua. Kayak main catur aja kok. Saya tahu kok kayak ini apa. Saya ngitung semua. Ya memang cuma ngitung saya beda sama orang politik. Ngitung saya itu nothing tulus, saya nggak pakai kalkulasi. Kalau orang itu kalkulasi, saya hilang nyawa nggak nih, hilang jabatan nggak nih? Oh itu aku nggak pernah hitung. Aku cuma ngitung manfaat buat orang banyak lebih besar nggak? Kalau lebih besar aku nggak peduli. Aku masuk terus, nggak usah hitung, barang baru semua kok. Ini tuh nggak benar ini. Alasannya ini ulang-ulang terus sama alasannya. Saya juga turun ke lapangan. Saya nggak bodoh-bodoh amat. Bu Ratna saya dia bilang kok. Begitu saya udah ngomong Bapak Ibu masih ngeyel-ngeyel. Aku udah diam-diam aja udah. Aku baca muka orang bisa aku baca kok. Kamu serius nggak serius kok. Udah tahu udah. Udah aku lihat gitu udah tungguin aja udah. Ya apa yang mau dijelasin? Kepalanya semua main. Jangan kasih sanksi copot aja udah terlalu kaya. Jadi sekarang yang termasuk kasus tanah, ini Pak Wali Kota juga belain ini. Pak Mawardi juga tolong ini. Saya nggak mau masuk, saya agak lambat ini. Saya kerja cepat ini Pak, semua Pak. Nggak bisa tunda-tunda. Ibu, saya nggak bodoh-bodoh amat, walaupun nggak pinter-pinter banget saya sebetulnya. Gitu. Aku ini serius benar-benar dari dulu. Orang pikir aku nggak serius gitu, apa kurang lagi gitu. Ya kan, ada uang bisa kalian terima, aku tutup sebelah mata lah. Tapi tolong mesti benar gitu. Kalau ketangkap bukan salah saya, dibilang lagi saya izinin lagi tutup mata. Aku mana tahu, aku Tuhan. Aku terima duit orang, saya mana tahu. Ya susah saya.
Ini Bu Ratna bisa nggak atasnya anak buahnya semua? Kalau nggak, aku mau cuci gudang loh, semua dinas taman ini. Aku mau ganti camat-camat lurah aja yang golongannya baik semua. Yang bisa di wilayah bagus, kalau di wilayah bagus pasti bagus. Urus taman nggak susah kok, panggil aja arsitek tukang taman. Nggak usah landscape apa, nggak usah. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah melihat kemarahan Ahok terhadap anggotanya atau para PNS. Mungkin teman-teman juga menyimak apa yang disampaikan beliau. Ahok adalah orang sangat jujur menurut saya. Itu kembali lagi kepada teman-teman, apakah Ahok tersebut orang jujur? Itu bisa teman-teman nilai bahwasannya Ahok ini adalah orang yang sangat tegas dan sangat lugas, dan beliau ini bisa dibilang adalah orang yang memiliki suara yang keras, dan suara hatinya juga terlihat bahwasannya dia bekerja dengan jujur. Dia sebagai di saat itu dia masih menjabat sebagai anggota gubernur atau sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan saat ini juga beliau sedang, kalau tidak salah, bekerja di Pertamina, tetapi dia sempat sudah keluar di saat Pilpres di 2024, yaitu yang mendukung salah satu kandidat, yaitu Ganjar dan Mahfud, karena beliau ini adalah sangat berbeda terhadap Jokowi, karena Jokowi menggunakan segala hal cara dan beliau sangat jujur. Dia mencari kebenaran-kebenaran yang terjadi dan beliau berpaling arah. Dan banyak juga menteri-menteri dari Jokowi mengundurkan diri karena ingin mendukung Ganjar Pranowo dan Pro Mahfud. Tentunya kalau kita lihat memang strategi-strategi Ahok ini soal berbicara atau kejujuran memang bisa dikatakan 100% bahwasannya beliau jujur, dan bisa juga dikatakan ada adalah berapa, tapi kita itu bisa melihat dengan kasat mata bahwasannya beliau ini adalah sangat tegas dalam bekerja dan adil, dan dia ini sempat diisukan bahwasannya penindasan agama dan sempat dipenjarakan, dan ada isu-isu bahwasanya dipenjara karena Jokowi tidak ingin Ahok maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Teman-teman, kalau kita lihat memang strategi-strategi yang hal-hal yang terjadi saat ini memang sangat membingungkan bagi kita rakyat Indonesia. Keadilan-keadilan yang terjadi atau anggaran-anggaran untuk rakyat Indonesia, banyak hal-hal yang tidak cukup rata bagi masyarakat Indonesia. Teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia harus menggali informasi-informasi agar kita tidak salah paham atau kita tidak mengetahui apa yang terjadi di negara kita sendiri. Teman-teman, kalau kita lihat pembacaan atau profil-profil Ahok ini atau masa-masa lalunya, banyak sekali rintangan-rintangan. Tetapi saya mensalut bahwasanya dia percaya dengan Tuhan saja, dengan bekerja dengan jujur tanpa apapun, tanpa alasan pun. Bahwasanya beliau ini sangat menginspirasi atau saya sangat kagum, dan bahkan itu adalah panutan saya bahwasanya beliau ini adalah orang yang bisa dikatakan jenius dan teliti tanpa kekurangan apapun. Nah, teman-teman, mungkin hal-hal yang harus kita ketahui, ada isu-isu bahwasannya Ahok juga akan maju di Pilkada di 2024 sebagai calon gubernur di tahun 2024 yang akan bersaing terhadap Anies Baswedan. Tapi saya tidak tahu pasti. Saya menyarankan untuk masyarakat DKI Jakarta, pilihlah pemimpin yang memang layak sebagai panutan, bukan hanya sebagai omong doang tetapi bekerja dengan nyata. Sedikit ngomong tapi kerja adalah salah satu yang kita tunggu-tunggu agar rakyat, masyarakat atau DKI Jakarta lebih maju ke depannya. Kita tahu gubernur sebelum-sebelumnya adanya kebanjiran. Saya tidak tahu pasti apakah itu penyebabnya, tetapi ketika kita dipimpin oleh orang yang salah dan tidak jujur dalam bekerja, maka kita sebagai rakyat Indonesia
sengsara, teman-teman. Jadi carilah pemimpin yang jujur, jangan memandang agama, tetapi pandanglah sosialisasinya. Inilah negara Bhinneka Tunggal. Siapapun pemimpin yang kita minta adalah orang yang pintar, orang yang jujur dalam bekerja, yang mementingkan rakyat Indonesia atau yang mementingkan rakyatnya, dan mementingkan rakyatnya daripada mementingkan dirinya seperti sumpah mereka. Teman-teman, saya juga hanya melihat ketika Ahok ini di penjara sangat sedih. Banyak podcast yang didatangi dia, mencurahkan hatinya. Teman-teman mungkin juga memahamilah apa yang disampaikan Ahok tadi. Dan mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Jika ada komentar atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.